bahwa fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Ini lemah. Jadi fluida itu sudah kita singgung minggu lalu adalah terdiri dari gas ya dan zat cair ya. Dari gas dan zat cair. Nah, ini ada beberapa sifat dasar ya. Ada beberapa sifat dasar yang nanti harus dipahami terkait dengan gas dan zat cair ya. Utamanya nanti ini ya. Yang kita bahas titik beratnya pada zat cair ini. Ya. Karena gas nanti ada termodinamika ya yang membahas khusus tentang gas. Nah, sifat-sifat fluida yang itu adalah kerapatan ya, kerapatan atau density ya. Kerapatan atau density. Nah, kerapatan ini nanti ada beberapa besaran yang terkait dengan kerapatan ya. Terkait dengan kerapatan. Tapi secara umum kerapatan ini bisa dinyatakan sebagai jumlah ya, suatu zat pada satu unit volume ya. Jadi jumlah dibagi volume ya. Ini kerapatan atau density ya. Nanti ada bermacam-macam, ada apa saja ya. Jadi secara umum ini jumlah suatu zat pada suatu unit volume. Nah, kerapatan itu tergantung pada jumlah zat ya. Misalkan kalau ada wadah ini ya, ada wadah, kemudian ini ada zatnya, misalkan yang berada di dalam volume itu ya. Kemudian ada zat yang sama, ini posisinya lebih nah, misalkan gitu, maka kerapatan di satu itu lebih rendah dari di dua. Jadi yang di dua ini lebih rapat ya, itu pemahamannya seperti itu. Jadi jumlah zat pada suatu unit volume. Jadi volumenya sama ini, 1 dan 2 volumenya sama. Tetapi jumlah zat yang ada di dalamnya berbeda ya, jumlah zatnya. Sehingga bisa dikatakan pada 2 ini lebih rapat ya, lebih rapat. Populasinya lebih rapat itu ya. Jadi penduduknya lebih rapat, itu kerapatan ya. Nah, beberapa besaran yang berkaitan dengan kerapatan fluida ya, dengan fluida. Itu yang pertama adalah massa jenis. Ya. Massa jenis atau rapat massa ya. Massa jenis atau rapat massa. Atau mass density. Mass density. Mass density atau density saja ada yang menyatakan density itu juga rapat massa kan ya. Nanti dilihat satuannya. Massa jenis atau rapat massa ini dilambangkan dengan rho. Rho ini ya, lambangnya rho. Rho itu nulisnya bukan huruf P tetapi ini itu ya, rho, bacanya rho ya. Adalah ukuran dari konsentrasi massa ya. Jadi massa yang dinyatakan dalam massa tiap satuan volume. Jadi rho itu adalah massa tiap satuan volume, atau dalam bentuk persamaan rho itu sama dengan ini ya. Rho ya. Massa dibagi volume ya, M dibagi V
V-nya volume, bukan kecepatan ya. V-nya adalah volume. Sehingga satuannya adalah ini, kilogram per meter kubik. Ini satuan SI ya, satuan SI. Satuan dasar internasional. Kilogram per meter kubik ya. Nanti bisa juga dinyatakan dalam satuan lain ya, dalam satuan lain misalkan gram per sentimeter kubik. Nah, ini juga boleh satuan yang lebih kecil ya, gram per sentimeter kubik, karena gram itu bisa diturunkan dari kilogram meter kubik, bisa diturunkan menjadi sentimeter kubik ya. Ini sama-sama satuan massa yang di bawah satuan volume. Atau bisa juga dinyatakan dalam kilogram per liter. Kilogram per liter juga boleh. Ya. Liter itu satuan volume, sama. Jadi massa dibagi volume. Atau kalau dalam satuan British atau satuan Amerika, Inggris ya, Amerika atau Inggris, ini bisa dalam satuan slug per in pangkat 3 ya. Ini bisa juga itu, atau bisa juga slug per feet pangkat 3 ya. Itu satuannya bisa itu ya. Atau bisa juga nanti pon massa LB feet pangkat 3 bisa jadi ini ya. Nah, ini adalah satuan-satuan untuk rho ya. Satuannya macam-macam, tapi intinya satu, bahwa rho itu adalah massa dibagi volume. Satuan massa bisa apa saja ya, massa. Tuh. Yang pertama, massa jenis atau rapat massa ya, massa jenis atau rapat massa. Ini nanti yang perlu dilihat ya, satuannya itu apa ya. Misalkan bahan bakar ya, bahan bakar itu apa satuannya, rho-nya berapa ya, air rho-nya berapa ya, yang umum-umum saja, yang umum-umum saja yang harus dipahami ya. Tuh, kemudian sampai di situ mungkin ada yang didiskusikan.
besar dari massa jenis zat padat. Gitu. Iya, Pak. Nah, mungkin ada yang sudah tahu jawabannya, mungkin. Siapa temannya yang sudah tahu jawabannya mungkin bisa membantu menjawab. Apakah rho cair itu selalu lebih besar dari rho padat? Nah, itu coba. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ada yang bisa membantu menjawab? Rho zat cair, contohnya apa misalkan? Yang dimaksud rho zat cair itu apa? Yang di bayangan zat cairnya apa, zat padatnya apa? Gimana? Gimana? Coba tadi yang tanya Iqbal ya? Alexander, Pak. Oh, Alexander. Yang dimaksud zat cair itu apa misalkan? Misalkan zat cairnya itu air gitu, Pak. Terus zat padatnya itu kayak batu bata gitu, Pak. Batu bata. Jadi kalau misalkan ada air dan batu bata, rho-nya yang lebih besar yang mana? Massa jenisnya lebih besar mana itu? Air dan batu bata. Lebih besar mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Batu bata mungkin. Lebih besar batu bata. Alasannya kenapa? Karena kerapatannya batu bata itu lebih rapat daripada air, Pak. Lah iya, kenapa? Alasannya apa? Karena tenggelam kalau ditaruh di air, Pak. Karena Tenggelam kalau ditaruh di air, Pak. tenggelam ditaruh di Air. Nah, itu salah satu fenomenanya ya. Salah satu fenomena yang bisa dijadikan indikasi bahwa massa jenis suatu zat itu lebih besar dari zat yang lain ya. Ini dicontohkan ada batu bata dan air ya. Kalau padatan zat padat itu dimasukkan ke air atau dimasukkan ya ke dalam zat cair itu tenggelam, berarti artinya zat padat yang ini loh ya, yang bukan di zat padat wungkul ya, zat padat wungkul tidak ada apa namanya, tidak ada modifikasi macam-macam ya. Jadi misalkan ada bola padat gitu ya, bola padat terbuat dari batu bata padat gitu ya, dimasukkan ke air kok tenggelam. Secara alamiah itu bisa dikatakan rho padatan itu, zat padat itu, batu bata itu lebih besar dari rho air ya. Jadi tanpa ada teknologi ya, nanti jangan sampai misalkan besi dengan air, rho-nya besar mana Pak? Kalau secara alamiah besi itu akan tenggelam kalau dimasukkan ke dalam air ya, secara alamiah ya. Nah, maka rho besi itu lebih besar dari rho air.
Tetapi dengan teknologi kapal laut, ya, itu kan nggak tenggelam Pak. Nah itu kan udah ada teknologinya, ya. Teknologi yang membuat sehingga tidak tenggelam, gitu ya. Itu nanti ada apa Archimedes itu yang menjelaskan, ya. Tapi secara alamiah kalau ada zat padat yang tenggelam di dalam zat cair, itu artinya rho zat padat itu lebih besar dari rho cair, ya. Apa ada pada zat padat yang tidak tenggelam di dalam air secara alamiah? Ada enggak? Zat padat yang secara alamiah tidak tenggelam di dalam air. Ada enggak? Kayu, Pak. Kayu. Kayu itu padat, tetapi secara alamiah dia tidak tenggelam, ya, tidak tenggelam. Apalagi kayu kering gitu ya, apalagi kayu kering. Tapi kalau kayu basah mengandung air ya jelas tenggelam, ya. Kayu kering, kemudian apalagi, ya, yang padat. Air pun, nah ini fenomena yang menarik, ya. Air itu kan bisa dalam bentuk padat, bisa enggak? Bisa, Pak. Air dalam bentuk padat namanya Membeku. Es batu. nah, air yang membeku. Air yang membeku bentuknya padat, ya, es padat dengan air yang cair, rho-nya lebih besar mana? Yang cair, Pak. Lebih besar yang Cair, Pak. cair. Yang cair. Yang cair. Loh, kok bisa? Gimana itu menjelaskannya? Nah, ada yang bisa menjelaskan. Padahal podo banyu nih, yang bentuk es, kalau ditok nih ya jadi air gitu. Nah, tapi dalam bentuk padat kok, ya mungkin yang sering beli apa es jeruk itu tahu loh, es itu podo banyu nih kan. Tapi kok mengapung, kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Karena kerapatannya berbeda, Pak. Lebih rapat yang cair. Kerapatannya Kalau es berbeda. batu sudah ada gas. Kenapa? Kenapa? Yang jelas kerapatannya berbeda. Nah, kok bisa kerapatannya berbeda? Padahal sama-sama airnya gitu. Kok kerapatannya bisa berbeda dalam bentuk cair dan padat? Ada yang bisa menjelaskan? Coba yuk. Nah, Karena memiliki perbedaan volume, Pak. perbedaan Karena memiliki perbedaan volume. volume. Kalau misalkan volumenya sama gitu, Kalau secara teori sih, biasanya kalau volumenya sama itu, enggak, kalau misalkan massa jenisnya sama, dia sama-sama ngapung gitu, Pak. Tapi kalau volumenya sama, biasanya yang jadi tolak ukur pembedanya itu massa. oh gitu ya. Nah ini berkaitan dengan fenomena. Nah, fenomena. Jadi ada yang tahu fenomena anomali air. Anomali air. Belum tahu, Pak. Ada yang tahu anomali air. Anomali air itu bahwa air itu akan memiliki apa?
Jadi misalkan gini, Anda menempatkan air di dalam tempat ya, wadah penuh gitu. Jadi kalau di dalam wadah penuh kemudian didinginkan hingga mencapai temperatur 4 derajat Celcius, maka pada temperatur 4 derajat Celcius itu air akan mengembang, memiliki volume yang paling besar, ya, paling besar. Sehingga dalam proses itu volumenya menjadi membesar air itu. Itu anomali air, ya. Jadi pada temperatur 4 derajat Celcius itu yang semula misalkan volumenya 1 liter itu akan mengembang, ya. Dingin tapi mengembang. Nah itulah makanya dinamakan anomali air. Anomali itu keanehan, ya, keanehan. Jadi harusnya kalau didinginkan temperaturnya turun kan menyusut, ya, menyusut. Tetapi air berbeda, volumenya akan membesar, mencapai volume maksimal. Itu air. Sehingga kalau volumenya besar, volumenya membesar, sedangkan rumus ρ itu adalah massa dibagi volume, ya. ρ itu sama dengan massa dibagi volume, ya. ρ itu massa dibagi volume. Kalau volumenya naik, ya, massanya tetap, ya, M-nya tetap, maka ρ-nya turun. Ya, maka ρ-nya akan turun, ρ-nya menjadi kecil sehingga ρ padat, karena pada temperatur 0 derajat itu air membeku, ya, mulai membeku, sehingga pada saat menjadi padat itu ρ-nya kecil, ya, ρ-nya mengecil karena volumenya membesar. Sehingga air dalam bentuk padat itu ρ-nya lebih kecil daripada air dalam bentuk cair. Sehingga es itu mengapung, ya, es itu mengapung karena rapat masanya menjadi lebih kecil, gitu ya. Nah itu penjelasannya itu, ya, bukan karena apa? Ada gas di dalamnya, bukan, ya, tapi ya karena anomali itu, sifat keanehan dari air, ya, sifat keanehan dari air tuh. Sehingga kalau tadi ada yang bertanya, ρ cair apakah selalu lebih besar dari ρ padat? Ya lihat-lihat lihat bendanya, benda padatnya apa. Gitu ya, itu yang pertama, harus dilihat benda padatnya apa, ya. Tuh. Jadi tidak selalu ini ya, Pak Alexander, tidak selalu ρ cair itu lebih besar dari ρ padat. Logam itu sebagian besar ρ-nya ya lebih besar dari ρ cair apapun, kecuali ada satu logam. Nah, ada satu logam yang ρ-nya besar. Ada satu logam yang ρ-nya besar, namanya raksa, ya. Air raksa, tahu air raksa ya? Merkuri. Nah, merkuri itu ρ-nya besar sekali, ya. Bentuknya cair, logam cair, ya. Merkuri air raksa. Merkuri atau air raksa. Air raksa itu logam tapi cair. Jadi kalau pernah belajar kimia itu ya, logam cair itu ya merkuri itu air raksa, ya, yang biasanya digunakan untuk apa?
termometer yang warnanya mengkilap, ya putih mengkilap gitu, yang di dalam termometer, yang di dalam termometer itu logam. Tapi ini apa namanya, besar rohnya, ya cair, logam cair merkuri. Nah itu besar sekali rohnya besar sekali, bisa ribuan kali dari air, ya besar ribuan kali dibandingkan dengan air. Itu ya terkait dengan roh cair, apakah selalu lebih padat? Ya, tidak selalu. Logam itu cenderung lebih besar dari roh cair. Tuh, gitu ya Alexander ya. Oke, Pak. Ya, baik kita lanjutkan. Itu tadi rapat jenis, rapat massa, rho itu sama dengan massa dibagi volume. Kemudian yang kedua ada berat jenis, ya, berat jenis atau specific weight, ya, specific weight. Ini bahasa Inggrisnya, ya, bahasa Inggrisnya. Ini istilah bahasa Indonesianya berat jenis dilambangkan dengan gamma. Gamma itu nulisnya dari kiri, jadi dari sini ke sana, seret gitu ya. Gamma ini berat jenis, berarti ya berat dibagi volume, ya. Jadi gaya gravitasi yang bekerja pada massa dibagi volume. Jadi ada berat dibagi volume. Nah, gamma, ya, gamma itu sama dengan berat dibagi volume. Berat dibagi volume. Ini G atau V ini ya, W dibagi volume. W itu sama dengan M kali G, ya. W itu sama dengan M kali G dibagi volume, ya. M kali G dibagi volume. Jadi kalau diketahui massanya, maka massa itu dikalikan dengan percepatan gravitasi G itu sama dengan W. Jadi W itu sama dengan M kali G, ya. Nah kemudian dari yang pertama tadi kita tahu rho itu sama dengan massa dibagi volume, ya, ini, maka massa itu sama dengan rho kali V, ya. Ini perkalian silang ke sana, ya. Sehingga dari sini ini berubah menjadi M-nya, ya. M-nya sama dengan rho kali V. M itu sama dengan rho kali V. M sama dengan rho kali V. Yang ini tetap G dibagi V, ya. Sehingga kalau V-nya dicoret, maka gamma itu sama dengan rho kali G, ya. Sedangkan M itu sama dengan rho kali V, ya. Atau bisa juga kalau ini nanti yang diketahui gamma, bisa jadi rho itu sama dengan gamma dibagi G. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, ini. Itu persamaan yang menghubungkan antara gamma dan rho. Menghubungkan gamma dan rho, massa jenis dan berat jenis. Nah, itu satuan berat jenis itu adalah Newton per meter kubik, ya, Newton per meter pangkat 3. Itu berat jenis atau spesifik weight gamma.
Nah, gamma ini ya tergantung rho-nya, ya rho-nya. Jadi tinggal mengikuti aja karena gamma itu sama dengan rho kali G. Rho sama dengan gamma dibagi G. Kalau yang diketahui adalah gammanya. Tuh. Volume jenis ini kebalikan dari massa jenis, ya. Volume jenis ini kebalikan dari massa jenis. Ini nanti di termodinamika ini ditemui, ya. Untuk gas ini volume jenis ini di termodinamika ini. Kalau di zat cair jarang, ya. Volume jenis spesifik volume, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini juga yang sering nanti akan ditemui. Yang sering akan ditemui kalau kita berbicara tentang fluida, ya. Jadi sifat-sifat fluida itu rapat relatif, ya, rapat relatif atau kerapatan relatif. Nah, ini juga yang sering ditemui, ya. Dinotasikan atau dilambangkan dengan SG, ya, SG tidak bersatuan, ya, tidak bersatuan. Ini tanpa satuan, ya. Memiliki dua pengertian. Jika terkait dengan massa jenis, itu rumusnya pakai rho, bisa juga berkaitan dengan berat jenis, ya. Yaitu perbandingan massa jenis suatu fluida dengan massa jenis air, ya. Atau perbandingan berat jenis fluida dengan berat jenis air. Jadi kalau dituliskan gitu ya ada dua rumus. Nah itu. Jadi spesifik gravity itu bisa menggunakan rho, bisa menggunakan rho jika yang diketahui rho-nya, ya, atau menggunakan gamma jika diketahui gammanya. Bisa menggunakan massa jenis rho jika yang diketahui massa jenisnya, atau menggunakan berat jenis gamma kalau yang diketahui adalah berat jenisnya, ya. Untuk rho air ini tetapan, ya. Biasanya rho air dimanapun tempatnya secara alamiah itu rho air itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik, ya. 1000 kilogram per meter kubik, sehingga gamma air ya rho air kali G, ya, 1000 kali 9,81 Newton per meter kubik.
Ini untuk gamma dan rho air. Ya. Jadi rho air itu 1000. Ya, dalam kondisi tekanan dan temperatur standar, ya, tekanan kamar atau yang alamiah, ya, yang alami. Tuh. Gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung bertanya ya. Jangan langsung didiskusikan. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, ada 1 liter minyak, ya, 1 liter minyak. Ini beratnya 7 Newton, ya. 1 liter minyak beratnya 7 Newton. Itu berat jenis itu gamma, ya. Kemudian rapat massa itu rho, ya. Rapat relatif itu SG, ya. SG. Nah, yang ditanyakan itu berat jenis, rho, dan SG. Yang diketahui adalah ini liter. Liter itu volume, berarti ya. Ini volume, kemudian berat, Newton itu adalah W. Maka dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwa volume 1 liter, ya, 1 liter. 1 liter ini kita rubah menjadi meter kubik, ya. Kita rubah menjadi meter kubik dalam sistem internasional, ya, SI. 10 pangkat min 3. Jadi 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik, ya. Atau ini 10 pangkat min 3 itu 0,001, ya, 0,001. Beratnya 7 Newton. Karena yang diketahui berat dan volume, maka kita bisa menghitung berat jenis. Di berat jenis yang bisa kita hitung pertama. Berat jenis gamma itu sama dengan berat W dibagi volume. Ya. Berat W dibagi volume. Volumenya berapa? W-nya berapa? 7. Jadi 7 dibagi 0,001. Jadi berat jenis dari minyak itu diketahui sebesar ini. Satuannya jangan sampai salah, ya. Satuannya jangan sampai salah. Jadi gamma berat jenisnya sama dengan 7.000 Newton per meter.
kubik ya, per meter pangkat 3 ya. Tuh. Kemudian rapat massa rho-nya berapa? Nah, kalau sudah diketahui gamma, kita tadi tahu bahwa gamma itu sama dengan rho kali G ya. Maka kalau ingin menghitung rho ya tinggal gamma dibagi G ya. Karena kita tadi sudah tahu rho itu sama dengan gamma itu rho kali G ya, maka rho itu sama dengan gamma dibagi G. Nah, itu rapat massa sama dengan berat jenis dibagi percepatan gravitasi. Nah, rho dibagi G. Rho-nya tadi berapa? 7.000. G-nya berapa? 9,81. Jadi percepatan gravitasi G itu konstanta ya, 9,81. Dan 0,81 meter per sekon kuadrat. Nah ini G ya, percepatan gravitasi. Sehingga rapat massa dari minyak diketahui sebesar ini ya, 7.000 dibagi 9,81 ya, 7.000 dibagi 9,81. Rho-nya diketahui itu. Nah kemudian spesifik gravity-nya berapa? Rapat relatifnya ya sesuai dengan rumus tadi. Rapat relatif Sg itu sama dengan ya, rho minyak dibagi rho air ya. Rho minyak dibagi rho air. Nah, ini 5 ini ya. Ini 557 ini salah ini. Ini 5 7 ya, 713,557 bukan 567 ini ya, dibagi 1000 ya, dibagi 1000 ya, hasilnya ini. Atau kali dibulatkan 3 angka, dibulatkan 3 angka menjadi 0,714 ya. Nah, untuk menghitung seperti ini pembulatannya 3 angka ya, jangan sampai ditulis misalkan 0,7 ini ya, nggak boleh, ini nggak boleh ya. Jadi kalau dari angka ini 3 angka di belakang koma ya, rho gamma itu 3 angka ya, utamanya rho itu 3 angka di belakang koma ya, biar lebih teliti ya, biar lebih teliti.
Ada yang masih bingung? Baik, kita lanjut. Nah, yuk berikutnya. Silakan coba diselesaikan. Untuk masa Izin menjawab, jenisnya Pak. Untuk yang sejenisnya itu 899,673 kg per meter kubik, yang Ya. berat jenisnya itu 8816,794 Newton per meter kubik, sama yang spesifik gravity-nya itu 0,899, Pak. Iya. Ya di situ ya. Atau sama semua ya? Ya sama. Nah ini. Jadi density-nya ini. Ya, atau kalau mau dibulatkan, nih kalau dibulatkan ya. Ini boleh ya. Nah yang jelas ini dasarnya ini. Kalau itu benar ya udah benar. Ini pendekatannya itulah. Kira itu ya untuk yang sifat-sifat fluida. Jadi ada rho massa jenis, kemudian gamma berat jenis, dan spesifik gravity. Nah, ini ada tiga ini yang perlu dipahami berkaitan dengan sifat-sifat fluida. Ya, sifat-sifat fluida ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang mau didiskusikan, sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya. Pak, izin tanya, Pak. Ya, Untuk titik uap dan titik didih itu apa tergantung sama kerapatannya, Pak? apakah titik didih dan titik uap, Titik beku maksudnya, Pak. Titik didih dan titik beku, dan titik apakah tergantung pada kerapatannya? Ya, ya.
Jadi tergantung pada kerapatannya. Karena zat cair yang rapat masanya rendah itu berarti kan posisi molekul-molekulnya sudah berjauhan. Ya, nah, ini penjelasannya gini. Di nah, yang ditanyakan apakah titik apa titik dan titik teguh ya tergantung kerapatan ya gitu. Iya, Pak. Nah, jadi mendidih itu kan menguap ya, perubahan titik itu perubahan dari cair menjadi apa? Gas ya. Titik itu titik di mana zat cair itu karena proses pemanasan itu berubah menjadi gas ya. Sebaiknya titik beku itu perubahan dari cair menjadi padat ya. Ya, perubahan temperatur. Nih. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh kerapatan, ya, sangat dipengaruhi oleh kerapatan. Ya. Jadi salah satu misalkan ini ada zat cair ya, zat cair ya. Ini supaya mendidih ya, mendidih menjadi uap ya, menjadi uap itu ada proses pemanasan ya, pemanasan dipanaskan. Nah, dipanaskan itu tujuannya adalah untuk melepaskan ikatan ya, ikatan antar molekul, ikatan antar molekul ya. Molekul apa ya, kalau misalkan ini air ya, ini kan H2O ya, H2O ya, ikatan dari H2O banyak itu, H2O komponennya. Ini harus dilepas, diuraikan. Ikatan-ikatannya ini harus kan ikatan ya, ada ikatan. Untuk melepaskan ikatan itu dipanaskan agar merenggang. Nah, kalau rapat masanya kecil maka ya lebih mudah lagi untuk dididihkan ya, dirubah menjadi uap ya, itu. Jadi semakin kecil rapat masanya ya semakin mudah menguap ya. Seperti misalkan kenapa bahan bakar itu mudah menguap ya, karena salah satunya karena sifat penyusunnya, yang kedua ya karena rapat masanya rendah ya, karena rapat masanya rendah. Tuh. Jadi rapat massa itu ya sangat mempengaruhi terhadap titik-titik dan titik beku. Berpengaruh ya, seberapa besar pengaruhnya ya perlu penelitian.
Ya, harus diteliti seberapa besar pengaruhnya. Gitu ya, bisa jadi tidak hanya karena ini kan titik didih, titik beku itu dipengaruhi oleh selain temperatur ya juga tekanan. Selain temperatur juga tekanan ya. Jadi kalau misalkan air gitu ya, air sama ya, air itu rapat masanya sama, air 1, air 2 misalkan ya. Ini rho-nya sama, rho-nya akan sama air. Tetapi kalau dididihkan atau dibekukan pada temperatur dan tekanan yang beda, jika T dan P-nya beda antara air 1 dan air 2, ya nanti akan berbeda juga. Jadi perlakuan itu tetap akan mempengaruhi juga ya, perlakuan. Jadi kalau secara normal ya titik beku air itu di mana-mana sama 0 derajat. Ya. Tapi dengan perlakuan menentukan tekanan yang berbeda, maka temperaturnya bisa bukan 0 derajat, gitu kan? Membekunya bukan 0 derajat. Bisa jadi karena tekanannya rendah, bisa jadi temperaturnya menjadi berbeda, tidak 0 derajat. Gitu ya. Jadi secara umum rho itu ya akan mempengaruhi, tapi secara khusus perlakuan itu sangat berpengaruh. Ya, perlakuan itu kalau di dalam kita ya ada tekanan dan temperatur itu perlakuan. Pengaduan misalkan, ya, proses pengaduan, diaduk dengan tidak diaduk, beda enggak titik beku dan titik didihnya. Nah, gitu kan? Karena pengaduan itu kan mempercepat apa namanya? Mempercepat distribusi temperatur, ya. Pengaduan itu mempercepat distribusi temperatur. Atau bisa jadi karena pengaduan diaduk ada gesekan, maka ada panas yang dihasilkan. Nah, itu bisa jadi kan begitu kalau mau meneliti lebih lanjut, ya. Gitu. Jadi perlakuan itu tetap. Tapi secara umum kalau rapatnya berbeda, kerapatannya berbeda, ya jelas berpengaruh ya terhadap titik didih dan titik beku. Gitu ya. Iya, Pak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini saya lanjutkan. Ke berikutnya. Kalau ada yang mau ke kamar mandi, silakan ke kamar mandi dulu. Nah, ini kita lanjutkan
bahasan berikutnya tentang statika fluida, ya. Tentang statika fluida. Jadi yang untuk sifat fluida itu yang sering kita bahas yaitu tadi massa jenis, berat jenis, dan spesifik gravity. Yang viskositas itu nanti ya kita bahas sambil jalan, ya. Viskositas, kekentalan itu kita bahas sambil jalan aja. Statika fluida seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini statik. Statik itu diam, ya. Jadi ini adalah statik itu diam. Jadi ini berkaitan dengan fluida diam, ya. Berkaitan dengan fluida diam, ya. Jadi fluida diam itu yang diketahui, ya, dari fluida diam itu adalah tekanannya. Jadi besaran yang bisa dihitung terkait dengan fluida, kalau fluida diam itu adalah tekanannya. Jadi tekanan secara umum, tekanan itu didefinisikan sebagai besarnya gaya, jadi gaya persatuan luas. Ya, itu tekanan. Jadi P, ya, P. P tekanan itu sama dengan gaya persatuan luas, ya. Nah, sehingga dalam sistem internasional, ya, satuan dari tekanan itu adalah Newton per meter persegi. Nih, ya. Newton per meter persegi, ya, Newton per meter persegi. Atau biasa juga dalam satuan khusus Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal. Nih, jadi Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi jika ada luas penampang A, ini ya, kemudian ada bekerja gaya F, maka tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas, ya. Gaya dibagi luas. Sehingga kalau ada gaya yang sama, luasannya berbeda. Jadi kalau ada gaya sama, luasannya berbeda, ya akan menghasilkan tekanan yang berbeda, ya. Itu. Gitu ya. Jadi kalau F-nya sama, kemudian A-nya berbeda, ya, berbeda, misalkan ada A1, ada A2, maka kalau A ini berbeda, ya, misalkan dituliskan P1 ya sama dengan F dibagi A1, sedangkan P2 ya F dibagi A2. Nah, kalau A ini berbeda ya maka P1 tidak sama dengan P2, gitu ya. Jadi kalau F-nya sama, A-nya berbeda, maka ya akan menghasilkan tekanan yang berbeda, tekanannya tidak sama. Itu prinsipnya itu, ya. Itu prinsip tentang tekanan, ya. Prinsip tentang tekanan. Ya. Nah, secara umum misalkan F-nya dicontohkan misalnya F 100 Newton, ya. Kemudian A1
satunya sebentar. Satunya 4 meter persegi. Kemudian A2 ini 3 gitu. Ya, meter persegi. Maka ya P1 ya F dibagi A1 ya 100 dibagi 4 ya sama dengan 25 Newton per meter persegi. Sedangkan P2 ya 100 dibagi 3. Jadi semakin kecil luas permukaan dengan gaya yang sama, maka akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Jadi kalau F-nya sama, A-nya berbeda, maka A yang lebih kecil itu akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Gitu ya. Gitu ya, itu prinsip tekanan. Baik, kita lanjut. Satuan tekanan tadi bisa Newton per meter persegi, bisa Pascal, ya. Nanti bisa juga ATM, ya, atmosfer ATM. Kemudian bisa bar, ya. Bisa PSI, pound square inch, ya. PSI itu yang kalau dituliskan LB per inch kuadrat, nah itu PSI, bacanya PSI, pound square inch. Ya. Bisa juga yang Newton ini berubah menjadi kilonewton, ya, menjadi kilonewton per meter persegi, dan lain-lain banyak. Bisa juga Newton per sentimeter persegi, bisa juga Newton per milimeter persegi. Kalau penampangnya kecil, ya, kalau penampangnya kecil bisa jadi itu ya. Jadi satuannya bisa ini, bisa macam-macam ini, ya tergantung keperluan. Kalau menggunakan alat ukur ya tergantung alat ukurnya. Alat ukurnya satuannya apa? ATM macam-macam. Ya. Tuh. Kemudian konversi satuan tekanan dari satu satuan ke satuan yang lain ini. Ya, konversi, cara merubah. Ya, konversi itu cara merubah. Ya, gunakan tabel ini. Ya. 1 Pascal itu sama dengan berapa bar? 10 pangkat min 5. Jadi kalau mau merubah dari Pascal menjadi bar, itu dikalikan 10 pangkat min 5. Ya. 1 Pascal mau menjadi ATM, dikalikan ini. Ya. Jadi misalkan ada 100 Pascal, berapa bar? Ya 100 kali ini 10 pangkat min 5. Terus ya 100 kali 10 pangkat min 5 bar. Nah itu cara ngitungnya ya. Jadi kalau ada 100 Pascal berapa bar? Dilihat sana Pascal, sana bar. 100 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3 bar. Ya, gitu. Itu cara menghitungnya begitu. Ya, menggunakan tabel. Cara menggunakan tabel itu seperti itu. Ya. Kemudian dari ATM menjadi PSI. Ini kalau mau merubah ATM menjadi PSI ya ini. Jadi kalau misalkan ada 2 ATM, berapa PSI? Ya tinggal dikalikan aja 2 kali ini 14,69 PSI. Nah gitu. Jadi gitu cara menggunakan tabel itu. Ya, cara menggunakan tabel ini seperti itu. Untuk mengkonversi itu merubah, ya. Mengkonversi itu merubah.
Wah, gitu ya. Nah, kemudian contohnya ini 1000 Pascal berapa Newton per meter persegi. Nah, tapi 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Sehingga pengalinya ini konversinya ya 1000 kali 1 karena sama ya. Kemudian 1,5 ATM berapa Pascal? Ya lihat tabel ATM ke Pascal berapa pengalinya? Nah, pengalinya ini ya tuh. Jadi yang merah-merah itu adalah pengalinya ya, faktor konversinya. 2 bar berapa PSI? Ya lihat di tabel pengalinya berapa. Nah, pengalinya ini ya, pengalinya itu 2 kali 14,5 gitu ya. Kemudian 150.000 Pascal berapa PSI? Ya dari Pascal ke PSI lihat di tabel pengalinya berapa. Nah, pengalinya ini ya. Gitu ya. Jadi itu cara mengkonversi. Nah, ini yang harus dipahami ya. Punya tabelnya nggak tahu caranya ya bodoh ya, sama saja jadinya jadi tidak bisa ya. Makanya dari tabel itu kita harus mengetahui bagaimana sih cara mengkonversinya. Cara mengkonversinya seperti itu tadi ya. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi yang merah-merah itu mengalinya, yang depan ini adalah bilangan yang sudah ada. Tuh. Itu ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada? Berikutnya ya, ini sama ya. Dari ATM menjadi bar, ya. Dari PSI menjadi Pascal, itu faktor pengalinya itu. Baik, kita lanjutkan skala pengukuran tekanan. Nah, ini yang berkaitan dengan beberapa istilah tekanan ya, nanti yang akan Anda temukan kalau kita berbicara tentang tekanan
Itu yang pertama adalah tekanan atmosfer, ya, tekanan udara di sekitar kita. Ya. Tekanan atmosfer, tekanan udara di sekitar kita, ya. Ini berkaitan erat dengan berat udara di permukaan bumi, ya, di permukaan bumi kita. Jadi ditentukan oleh berat udara sebetulnya. Jadi kalau tadi sudah dibahas, berat itu sama dengan apa? M kali G, ya. Kemudian M itu rho kali V kali G, maka sangat dipengaruhi oleh rho, ya. Udara itu memiliki rho, sehingga kerapatan udara itu sangat mempengaruhi tekanan atmosfer, ya. Rho udara ini sangat mempengaruhi tekanan atmosfer, ya. Sehingga tekanan udara di permukaan bumi, ya, dan tekanan di udara di tempat yang lebih tinggi, ya, di gunung, di tempat pokoknya yang tempat lebih tinggi, itu sebetulnya tekanan atmosfernya berbeda, ya. Jadi tekanan atmosfernya berbeda karena ya itu tadi tergantung pada ketinggian, ya, ketinggian permukaan bumi. Jadi kalau misalkan di pantai dengan di gunung, gitu ya, di pantai dengan di gunung, tentunya tekanan atmosfernya kalau diukur ya akan berbeda, ya, karena semakin tinggi itu rho udara semakin rendah, semakin kecil, ya, semakin ke atas posisinya semakin tinggi itu tekanan udara semakin kecil, ya, tekanan udaranya semakin kecil karena kerapatan udaranya semakin rendah, ya. Jadi kerapatan udaranya semakin rendah, sehingga semakin dekat posisi dengan permukaan bumi maka tekanannya semakin besar. Sebaliknya semakin jauh dari permukaan bumi tekanannya semakin rendah, ya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran rata-rata tekanan atmosfer di permukaan laut, ya, di permukaan laut ini yang dijadikan dasar itu ini 1,0132,5 Pascal. Ini biasanya dinamakan 1 ATM. Yang dinamakan 1 atmosfer itu yaitu, ya, 1,0132/10⁵ Pascal. Ini adalah tekanan rata-rata di atas permukaan laut. Kenapa di atas permukaan laut yang dijadikan dasar? Ya karena permukaan air itu cenderung rata, ya, permukaan air itu cenderung rata, ya. Kalau permukaan bumi ya bisa naik turun ini, ya. Ini kalau bumi, kalau tanah, tapi kalau laut ya cenderung rata horizon. Ya meskipun permukaannya tinggi rendah, tapi permukaan laut itu sama, ya. Horizon laut itu sama, ya. Tuh. Itu tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer. Kemudian yang berikutnya tekanan terukur, gauge pressure. Ini adalah tekanan yang ditunjukkan oleh alat ukur, ya.
Yaitu tekanan yang ditunjukkan oleh alat ukur. Tekanan yang ditunjukkan alat ukur. Ya. Alat ukurnya apa? Ya itu tergantung pada tekanan yang akan diukur. Ya, apakah menggunakan apa kemarin? Menggunakan tube gauge, ya, apa menggunakan pressure gauge, yang menggunakan sistem mekanik. Ya, kalau sebelum digunakan mesti nol posisinya. Ya. Tekanan ukur bisa lebih besar atau lebih kecil, ya. Bisa lebih besar atau lebih kecil. Tekanan ukur yang besar itu positif, sedangkan yang lebih kecil negatif. Nah, ini nanti kaitannya dengan vakum, ya. Kaitannya dengan vakum, ya. Jadi alat ukur itu bisa untuk mengukur tekanan positif atau digunakan untuk mengukur tekanan negatif yang lebih kecil dari tekanan atmosfer. Ya. Karena alat ukur sebelum digunakan mesti nol. Ya. Jadi sebelum digunakan mesti nol. Nah seperti ini alat ukur temperatur, tekanan ban. Ini namanya gauge, ya, alat ukur tekanan. Nah ini mesti dimulai dari nol, ya, dimulai dari nol. Ya. Setelah diaplikasikan baru jarumnya bergerak. Ya, sebelum diaplikasikan digunakan untuk pengukuran, ya penunjukan jarumnya di angka 0. Nah angka 0 itu sama dengan tekanan atmosfer sebetulnya. Ya. Nih. Sama seperti kalau tabung LPG, LPG-nya sudah habis, ya regulatornya menunjukkan angka 0. Ya, 0 itu artinya tekanan di dalam tabung LPG itu sama dengan tekanan di luar, sama dengan tekanan atmosfer. Nah ini juga sama ini. Ya. Ini menunjukkan angka 0 sebelum digunakan. Ini alat ukur tekanan. Ya. Nah ini di industri seperti ini juga. Jadi belum diambil ya menunjukkan angka 0 mesti ini. Jadi menunjukkan angka 0. Itu namanya alat ukur tekanan. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah tekanan gauge, ya ini ada tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu adalah jumlah dari tekanan atmosfer dan tekanan terukur. Jadi V atmosfer dan V gauge. Ya. Sehingga tekanan mutlak itu selalu positif, ya. Kecuali kalau V gauge-nya di bawah tekanan atmosfer, ya. Min di bawah min tekanan atmosfer. Ya baru tekanan mutlaknya negatif, ya. Nah, secara matematika bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau kita tadi menggunakan alat ukur itu P gauge, ya. Ini alat ukur itu yang terbaca, ya, yang terbaca di alat ukur. Kemudian P atmosfer ini adalah tekanan udara atmosfer. Maka P absolut itu ya tinggal dijumlahkan itu. Alat ukurnya tinggal dibaca saja berapa tekanannya plus atau minus gitu ya. Tuh. Oke, contoh misalkan ada ban sepeda motor setelah diukur diisi ya setelah diisi ini diukur tekanannya 200 kPa. Maka ini adalah P gauge ya. Ini adalah P gauge. Tekanan yang ditunjukkan oleh alat ukur ya P gauge. Ya. Berapa tekanan absolutnya? Tekanan absolutnya ya tinggal dihitung aja. Ya.
P absolut sama dengan P atmosfer tambah P gauge. Ya. P atmosfer ini, kemudian ini P gauge, 200 kPa itu berarti ya 200.000 ya. Pascal. Ya. K itu kilo, berarti kilo itu 1.000, 200.000. Ya. Sudah diperoleh. Ya. Itu menghitung tekanan mutlak atau tekanan absolut. Ya. Tekanan mutlak atau tekanan absolut. Itu ada yang ditanyakan sampai di situ? Mungkin? Pak izin tanya Pak, Ya. bagaimana dengan tekanan balik Pak? Tekanan apa? Tekanan balik, Maksudnya tekanan balik itu gimana? back pressure itu Pak. Back pressure yang terjadi pada Misal pada sistem motor bakar. kenapa? Yang ditanyakan apa? Kalau back pressure itu nilainya apakah positif atau negatif? Back pressure nilainya positif apa negatif? Ya kalau digunakan alat ukur, nah, yang diukur yang mana? Kalau dia memberikan tekanan balik, berarti tekanan baliknya ya positif kalau diukur. Ya. Kalau diukur kan positif tekanan baliknya ini. Sama seperti anak timbangan. Sama seperti gini. Bukan anak timbangan lah, ini ada dua ya, ada dua apa? Ada dua silinder ya. Ada dua silinder. Di sini bekerja gaya F1 ya. Ini luasannya A1. Kalau ini ditekan, maka tekanan itu akan ke sana kan? Ya. P1. Ya. Nah, tekanan balik itu kan kalau di sini ada P2 kan gitu. Ya. Gitu kan maksudnya ya. Halo? Iya Pak. Iya. Berarti kalau yang dimaksudkan tekanan balik itu adalah tekanan yang bekerja untuk melawan tekanan yang ada, yang sudah ada, berarti ya tekanan balik ini ya positif kalau diukur. Ya, tapi secara keseluruhan dalam sistem itu apakah positif atau negatif nilainya ya tergantung P2 dan P1. Ya. Kalau dalam sistem ini secara keseluruhan mau ditentukan P-nya bagaimana, ya tergantung besar P2 dan P1. Apakah tekanan itu tekanan awalnya lebih besar atau lebih kecil dari tekanan balik. Nah, itu yang menentukan nilai positif dan negatifnya. Ya. Tapi biasanya tekanan balik itu ya bisa jadi lebih besar karena mendorong balik kan. Itu. Tapi kalau ditinjau dari masing-masing ya positif semua. Positif semua. Gitu. Gitu ya. Iya Pak. Gitu. Nah, kita sebetulnya belum sampai ke sana ini animasi.
masih istilah tekanan ya, istilah tekanan mutlak. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tekanan vakum. Nah, tekanan vakum itu adalah tekanan di bawah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer atau tekanan terukur menunjukkan negatif. Jadi kalau saya gambarkan ini ada alat ukur ya. Semua alat kondisi sebelum digunakan alat ukur itu semua dalam kondisi nol, alat ukur tekanan ya. Sama seperti tabung ya, tabung LPG itu kalau LPG-nya habis, tekanannya di dalam sudah tidak ada, tekanan di dalamnya diukur nol, itu artinya tekanan di dalam itu sama dengan tekanan atmosfer ya. Tekanan di dalam sama dengan tekanan atmosfer. Ya. Jadi tekanan ukurnya sama dengan nol. Nah, kalau tekanan ukur itu menunjukkan negatif, maka itu namanya vakum. Ya. Kalau tekanannya negatif, misalkan dari di bawah nol, ya, di bawah nol, itu namanya vakum. Ya. Nah, vakum itu macam-macam, ada parsial vakum, ada komplit vakum, ya. Karena bisa jadi alat ukur tekanan negatif, misalkan ini ya, negatif itu berarti nolnya di kanan, ya. Nah ini ke kiri gerakannya, ya. Nah, ini kalau vakum, ya, nolnya di kanan. Ukurnya berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, ini alat ukur tekanan vakum. Ya. Alat ukur tekanan vakum, nolnya di kanan. Kalau yang untuk tekanan positif, nolnya di kiri. Ya, nolnya di kiri. Nah, ini harus bisa membedakan. Jangan sampai menggunakan alat ukur salah. Ini untuk tekanan vakum. Ya, ini untuk tekanan positif. Ya, ini untuk vakum, ini untuk tekanan positif. Ya. Karena gerakan ke kanan itu positif, gerakan ke kiri itu negatif. Ya. Nah, ini. Nah, yang perlu dijelaskan juga ini ya, satuan pengukurannya itu. Kalau dibaca yang hitam itu adalah inch Hg. Kalau dibaca yang merah itu bar ya, kali 10 per 100 kilopascal ya, dikalikan 100 kilopascal kalau mau dinyatakan dalam kilopascal. Jadi kalau misalnya menunjukkan 0,4 kalau digunakan vakum berarti kalau penunjukannya di sini nah ini artinya min 0,4 bar tekanannya. Ya. Kalau digunakan alat ukur tekanan ini, karena ini alat ukur tekanan negatif, ya. Gerakannya ke kiri, nah, gitu ya. Kemudian berapa kilopascal ya dilihat ini di sini, ya. Dilihat di ini. Kalau mau menyatakan dalam kilopascal dikalikan 100 kPa berarti min 0,4 kali 100 kPa. Jadi 0,4 bar itu sama dengan min 0,4 kali 100 kilopascal. Gitu ya. Ini package. Ini package. Ya. Ini package. Gitu. Ya. Ya, itu terkait dengan tekanan vakum. Jadi alat ukurnya berbeda dengan alat ukur tekanan yang biasa.
Jadi alat ukurnya arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Kalau yang normal arahnya ke kanan. Tekanan positif. Ini tekanan positif yang diukur. Kalau yang ini mengukur tekanan negatif atau vakum. Tekanan vakum. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kompresor, kemudian untuk mengukur ban, itu regulator LPG, itu tekanannya positif semua, ya positif semua. Kemudian yang negatif gimana? Yang negatif itu biasanya yang sering dijumpai ya di apa namanya penggorengan vakum itu, vakum frying itu, ya vakum frying. Nah, goreng nongko, goreng semongko, goreng nanas, goreng salak, itu menggunakan vakum frying. Nah, vakum frying itu biasanya digunakan alat ukur tekanan ini, negatif. Ya. Tuh. Itu tekanan vakum. Jadi ada P atmosfer, ada P gauge, ada P absolut, kemudian ada P vakum. Ya, P absolut itu sama dengan P gauge ditambah P atmosfer. Nah, gitu. Jadi secara tekanan vakum itu bisa juga gauge, ya, karena alat ukur bisa digunakan untuk pengukuran positif dan negatif. Negatif itu vakum, gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan terkait dengan tekanan vakum? Silakan kalau ada yang bertanya. Kita lanjut. Kemudian untuk tekanan di dalam fluida sendiri itu ada yang namanya tinggi tekan, ya. Ada yang namanya tinggi tekan. Apakah yang dimaksud dengan tinggi tekan atau pressure head? Yang dimaksud dengan tinggi tekan itu adalah ini. Tinggi tekan itu secara definisi itu adalah tinggi kolom zat cair atau juga sering dikenal dengan istilah head. Ya. Jadi seberapa tinggi kenaikan zat cair dalam suatu kolom, kolom itu biasanya dalam bentuk tabung, ya, atau selang bening. Itu bisa diukur dengan menggunakan itu, bisa menggunakan tabung kaca atau selang, ya. Itu dinamakan tinggi tekan atau pressure head. Jadi kalau misalkan kamu siapkan selang, ya, siapkan selang, misalkan gini ya, siapkan selang, seret. Nah, di sini diisi air. Ya, ini kamu isi air, kemudian ini kamu tiup, ya, kamu tiup, gitu. Ya, sini ditiup. Nah, ini kan turun kalau ditiup, yang ini naik, ya. Nah, seberapa besar kenaikan ini, inilah yang dinamakan tinggi tekan, ya, tinggi tekan, ya. Tuh. Nah, atau bisa juga seperti ini, digambarkan seperti ini, bisa juga. Jadi tinggi tekan yang pertama ini atau yang kedua ini. Jadi ini ada suatu titik H, ya. Kemudian di sini misalkan dikasih apa, lubang, dikasih keran. Kemudian ini dikasih keran, ya, di sini dikasih keran. Nah, maka kalau keran ini dibuka,
Ini akan menekan ke sana ya, fluidanya akan naik tinggi permukaan ini. Ini namanya tinggi tekan. Tinggi tekan. Nah, sesuai dengan rumusnya, P absolut itu sama dengan P atmosfer ditambah P gauge. P atmosfer ditambah P gauge. P gauge itu di sini. Ya. Di sini, di titik ini, ya, di titik ini. Yang tingginya H. Sehingga P gauge itu sama dengan rho kali G kali H. Rho itu adalah rho cairan ini, G-nya adalah apa? Percepatan gravitasi, hanya adalah tinggi permukaan dari lubang ini. Ya. Ini H-nya ini H. Tinggi titik lubang dari permukaan fluida zat cairnya, ya. Sehingga P gauge-nya itu ini, P gauge itu sama dengan rho kali G kali H. Artinya semakin dalam, jadi posisi titiknya semakin ke bawah, semakin ke dasar, maka P gauge-nya akan semakin besar, ya. Jadi semakin jauh jaraknya dari permukaan, ya, dari permukaan fluida, maka tekanannya akan semakin besar, ya. Jadi rho kali G kali H itu tinggi tekan. Tinggi tekan itu istilahnya itu. Tinggi tekan. Hingga rho GH itu adalah tekanan terukur H. Nah, ini yang dinamakan sebagai head. Jadi head itu adalah P gauge dibagi rho kali G. Ini adalah head. Satuannya meter. Satuannya meter. Itu head. Jadi kalau misalkan ada head pompanya 8 gitu ya. Head pompanya itu 8. Itu artinya pompa itu akan mampu menaikkan air setinggi 8 meter. Mampu menaikkan air setinggi 8 meter. Head pompanya piro? 20 misalkan, 20 meter berarti pompa itu mampu menaikkan air setinggi 20 meter. Head pompanya berapa? 30, gede banget. Tapi pompa itu mampu menaikkan air setinggi 30 meter. Itu istilah head. Ya, head. Nah, ini yang perlu dipahami. Head itu adalah P gauge dibagi dengan rho kali G. Ya, P gauge. Gitu ya. Itu istilah tinggi tekan. Pressure head. Ya. Pressure head. Head sama dengan P gauge jika diukur, ya. Jika bisa diukur, berarti ya P gauge dibagi rho kali G. Ya. Tuh. Sebaliknya, misalkan kalau kita ingin mencari pompa gitu ya, ingin menentukan pompa, ya kita harus tahu tingginya. Ya. Misalkan dari permukaan air ini mau diangkat setinggi 20 meter misalkan, maka ya harus beli pompa yang minimal 20 meter, ya. Minimal 20 meter headnya, ya. Kalau bisa ya lebih, ya. Kalau bisa lebih, harus beli pompa yang headnya lebih dari 20 meter, gitu ya. Tuh.
Itu terkait dengan pompa ya untuk memindahkan fluid cair. Itu tinggi tekan, istilah dari tinggi tekan. Nah, ini contoh terkait dengan tekanan yang terjadi pada suatu kedalaman, ya. Misalkan ada penyelam, ya, bekerja di kedalaman air, ya, kedalaman air 18 meter di bawah permukaan laut, ya, di bawah permukaan laut. Ini air laut. Berat jenis air laut, ini berat jenis itu gamma, ya, ini H, ya. Berapa tekanan yang diterima oleh penyelam? Berapa tekanan yang diterima oleh penyelam? Ya, kita ingat tadi yang diketahui adalah H dan gamma. Berapa besar tekanan? Besar tekanan ya P gauge, ya, rho GH tadi. Tadi P gauge itu sama dengan rho kali G kali H. Karena ini gamma, kita ingat tadi bahwa gamma itu sama dengan rho kali G, ya, maka ini gamma kali H, ya. Ingat yang pertama tadi, materi pertama, ya. Jadi tekanan yang diderita ya gamma kali H. Tekanannya sekian yang diterima, ya, 180 kilo Newton per meter persegi, ya, mendekati 1,5 atmosfer itu, ya. 1,5 atmosfer, ya. Tuh, tekanan yang diderita ini. Nah, kemudian ini misalkan ada tekanan di dalam tangki tertutup 100 kilonewton per meter persegi. Ya. Ini tekanan di dalam tangki tertutup. Ada tangki LPG lah, ya, kan tertutup kan LPG. Tekanannya 100 kilonewton per meter persegi. Nyatakan tekanan tersebut dalam tinggi tekanan, tinggi tekan. Pressure head, MKA terhadap air, meter kolom air. Ya, penyelesaiannya ya gitu aja. Rigidnya ini, ya. Kemudian rho air ini, rho air. Sehingga kalau ingin menghitung H, ya tadi H itu sama dengan P gauge dibagi rho kali G, ya. Tadi ya ini sudah P gauge sama dengan head itu sama dengan P dibagi rho kali G, ya. Jadi 100.000 dibagi 1000 kali 981, hasilnya ini 100 meter kolom air, ya. MKA itu meter kolom air, ya. MKA meter kolom air. Jadi headnya meter menggunakan air, ya. Air itu apa ya ini? Rho-nya rho air, ya. MKA. Karena biasanya ya head itu berkaitan dengan pompa yang digunakan untuk menaikkan air gitu loh. Artinya kalau tekanan gauge-nya 100 kilonewton per meter persegi itu akan mampu menaikkan air setinggi ini 10,194 meter gitu ya. Gitu. Jadi dari tekanan buang pompa itu bisa dilihat, ya. Jadi misalkan di sini ada pompa, ya. Ini pompa ya di sana.
kemudian di sini dipasang alat ukur tekanan, gauge. Nah, ini bisa diprediksi kalau tekanannya ini berapa, nah ini mau mengangkat setinggi berapa ini. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Itu. Jadi kalau tekanan pompa diketahui, maka ini akan bisa dihitung berapa air bisa naik setinggi berapa gitu. Nah, kalau tekanannya 100 kN per meter persegi, berarti ya akan mampu menaikkan air setinggi 10,194 meter. Itu pengertiannya begitu. Ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ini berikutnya latihan soal. Silakan diselesaikan. Ya.